Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masyita Rahma Fitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi tumbuhan pada batang. Dan sebelumnya saya berasal dari kelompok 2. Yang pada ini saya akan menjelaskan tentang batang atau dalam bahasa Latinnya caulis. Batang merupakan bagian terpenting dari suatu tumbuhan, termasuk pada zat pengangkutan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat batang. Batang itu memiliki 6 sifat. Sifat batang itu ada 6. Yang pertama, umumnya batang itu berbentuk panjang silindris seperti spidol ini. Dan yang kedua itu terdiri atas ruas-ruas, yang pada ruas ini terdapat buku-buku, dan pada buku-buku inilah akan tumbuh daun. Yang ketiga itu biasanya tumbuh ke atas menuju cahaya, atau dalam bahasa ilmiahnya fototrof atau heliotrof. Dan selanjutnya itu yang keempat, tumbuh panjang ke atas karena batang pada tumbuhan ini selalu mencapai menuju cahaya. Dan yang kelima itu mengadakan percabangan. Yang terakhir itu sifat batang yang terakhir itu ialah umumnya berwarna hijau, apalagi pada tumbuhan-tumbuhan kecil yang umurnya pendek. Yang kedua, saya akan menjelaskan tugas batang. Yang pertama itu tugas batang ialah mendukung bagian tubuh tumbuhan yang lainnya seperti daun, bunga, dan ranting. Yang kedua, tugas pada batang itu ialah percabangan memperluas bidang asimilasi. Yang ketiga itu ialah pengangkutan zat-zat hara atau biasa kita sebut dengan xilem dan floem. Tugas batang yang terakhir adalah sebagai tempat penimbunan zat makanan. Dan yang ketiga itu saya akan menjelaskan tentang pembagian batang. Batang memiliki dua macam. Yang pertama itu batang yang terlihat jelas, dan yang kedua itu batang yang tidak terlihat jelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang batang, salah satu contoh dari batang yang tidak terlihat jelas. Yang pertama itu tumbuhan tidak berbatang atau planta acaulis. Contohnya itu sawi. Atau dalam bahasa ilmiahnya Brassica juncea. Dan yang kedua itu ada lobak atau dalam bahasa ilmiahnya Raphanus sativus. Tumbuhan tidak berbatang ini disebabkan karena batangnya amat pendek sehingga tidak terlihat. Yang kedua itu adalah tumbuhan yang memiliki batang yang jelas. Salah satu contohnya itu adalah batang basah atau herbaceous, yaitu batangnya yang lunak dan berair. Contohnya korkot atau dalam bahasa ilmiahnya Portulaca oleracea. Bentuknya seperti ini yang biasanya dapat kita temuin juga di rumah-rumah orang. Dan yang kedua itu adalah bayam duri atau Amaranthus spinosus. Bayam duri ini bisa juga dikonsumsi oleh manusia. Yang kedua itu adalah batang berkayu atau Ligonosus, yaitu batang yang memiliki bentuk yang keras dan kuat. Contohnya itu ada seperti pada pohon mangga atau pohon akasia, atau pohon-pohon yang memiliki lingkar tahunan. Contohnya itu ada pada pohon mangga. Pohon itu adalah tumbuhan yang tinggi dan besar. Batang berkayu juga. Contoh batang berkayu yaitu semak. Semak adalah tumbuhan yang tidak besar namun memiliki cabang-cabang. Contohnya itu adalah sidaguri seperti ini. Ini sangat banyak kita temukan di hutan atau di tepi-tepi jalan. Yang ketiga itu adalah batang rumput atau kalmus. Batang rumput adalah batang yang memiliki ruas dan berongga. Contohnya itu ada pada rumput atau Gramineae seperti ini. Dan yang kedua itu contohnya adalah pada padi, yaitu bahasa Latinnya adalah Oryza sativa. Yang terakhir adalah batang mendong atau calamus. Di sini yaitu seperti batang rumput tetapi memiliki ruas yang lebih panjang. Contohnya itu mendong.
dan wulingi. Ya, bisa juga kita temukan di alang-alang yang memiliki ruas yang lebih panjang daripada rumput. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munirah Mulyati. Saya berasal dari kelompok 2 yang akan membahas tentang morfologi batang. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam bentuk batang. Ada 3 submateri yang akan kita bahas mengenai macam-macam bentuk batang ini. Yang pertama adalah perbedaan antara bentuk batang monokotil dan bentuk batang dikotil. Yang kedua, macam-macam bentuk batang apabila dipotong secara melintang. Dan yang ketiga adalah sifat dari permukaan bentuk batang. Subbab yang pertama adalah perbedaan bentuk batang antara tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Pada tumbuhan dikotil atau tumbuhan yang berkeping dua, bagian bawah batang itu lebih besar, sedangkan semakin ke ujung bagian batang itu semakin kecil. Jadi, batang tumbuhan dikotil dapat dipandang sebagai bentuk kerucut atau bentuk limas yang memanjang, baik itu dia memiliki percabangan atau tidak memiliki percabangan. Batang semacam ini sangat mudah kita temukan di sekitar kita. Contohnya seperti batang mangga, batang jambu, durian, nangka, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan pada tumbuhan monokotil atau tumbuhan berkeping satu, batangnya itu dari pangkal sampai ke ujungnya bisa dikatakan tidak memiliki perbedaan besarnya. Contohnya kita bisa lihat pada batang jagung. Batang jagung dari pangkal sampai ujung besarnya itu sama. Akan tetapi pada beberapa golongan pangkalnya itu membesar. Pangkalnya saja membesar, tetapi semakin ke atas besarnya itu tetap sama. Dapat kita lihat pada berbagai macam palma seperti pohon pinang dan pohon palem. Yang kedua adalah bentuk batang berdasarkan potongan secara melintang. Pada umumnya, jika kita berbicara masalah bentuk batang, maka bentuk batang yang dimaksud adalah bentuk batang ketika suatu tumbuhan itu kita potong secara melintang. Nah, ditinjau dari yang seperti itu, ketika ditinjau dari potongan melintang dibagi 3 jenis. Yang pertama bulat atau teres, yang kedua angular atau bersegi, yang ketiga adalah pipih. Adalah bentuk bulat atau dalam bahasa Latinnya disebut dengan teres. Nah, untuk bulat ini contohnya adalah kelapa, pinang, bambu, dan lain sebagainya. Seperti ini. Bila kita potong dia secara melintang, maka akan kita dapati bentuk yang bulat. Yang kedua adalah angular atau bersegi. Bentuk batang angular ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, bersegi 3 atau triangularis, bisa kita lihat pada tumbuhan teki atau dalam bahasa Latinnya disebut dengan Cyperus rotundus. Batang teki ini apabila kita potong dia secara melintang, maka akan kita dapati bentuk yang seperti segitiga. Dan ada juga bentuk yang seperti segi 4 atau quadrangularis. Quadrangularis ini bisa kita jumpai pada tumbuhan markisa atau tumbuhan iler seperti yang saya bawa ini. Jadi ketika kita memotong dia secara melintang, maka akan kita dapati bentuk batang yang persegi atau quadrangularis. Batang yang ketiga adalah pipih. Pipih ini, bentuk batang pipih ini biasanya dia melebar, berbentuk seperti daun dan juga mengambil alih tugas daun. Bentuk pipih ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada Phyllochlodia dan yang kedua ada Clodidia. Phyllochlodia dikatakan demikian jika batang tersebut sangat pipih dan umumnya pertumbuhannya itu terbatas. Contohnya seperti jakang. Sedangkan Cladodia jika dia terus-menerus tumbuh dan melakukan percabangan. Contohnya pada kaktus. Yang ketiga adalah sifat-sifat permukaan batang. Sifat-sifat permukaan batang ini terdiri dari 10 macam sifat. Yang pertama adalah licin atau leafless. Tumbuhan yang mempunyai permukaan licin, contohnya dapat kita lihat pada tumbuhan jagung, berusu atau costatus. Artinya permukaannya itu memiliki rigi-rigi yang membujur atau seperti ada garis-garis di bagian
batang tanaman ini secara vertikal atau secara lurus. Contohnya pada tanaman ilar tadi adalah beralur atau sulcatus. Beralur atau sulcatus jika pada batang tumbuhan tersebut terdapat alur-alur yang jelas secara membujur atau secara vertikal. Contohnya pada tumbuhan kaktus adalah bersayap atau alatus. Bersayap ini bukan bersayap seperti pada aves, tetapi biasanya permukaan yang bersayap ini terdapat pada tumbuhan yang bersegi atau bersudut. Pada sudutnya terdapat pelebaran yang tipis. Jadi di setiap sudutnya tadi terdapat penjuluran ataupun pelebaran, tetapi dia sangat tipis. Adalah berambut atau pilosus. Jika pada batang tumbuhan tersebut terdapat rambut-rambut halus seperti bisa kita temukan pada tumbuhan tembakau dan pada tumbuhan labu. Yang berduri atau spinosus, artinya dia menampakkan duri pada batangnya, seperti kita bisa lihat contohnya pada batang bunga mawar atau Rosa sp. Yang ketujuh, memperlihatkan bekas daun. Kita bisa lihat batang yang semacam ini pada batang pepaya atau pada batang kelapa. Yang kedelapan adalah memperlihatkan bekas-bekas daun penumpu. Kita bisa melihat batang yang semacam ini pada pohon nangka dan pohon keluih atau sekun. Yang kesembilan, memperlihatkan banyak lentisel. Lentisel ini merupakan sebuah modifikasi pada batang yang fungsinya untuk mempermudah respirasi pada tumbuhan. Contohnya pada tumbuhan sengon. Pada tumbuhan sengon, batangnya itu terdapat banyak sekali lentisel dan lentiselnya itu bisa kita lihat dengan jelas. Sifat permukaan batang yang terakhir adalah keadaan-keadaan lain, misalnya lepasnya kerak atau kulit yang sudah mati pada tumbuhan. Permukaan yang semacam ini bisa kita lihat pada tumbuhan jambu biji atau delima dan juga tumbuhan minyak kayu putih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Arya Diata Minora Kamila Mani akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu arah tumbuh batang. Seperti yang kita ketahui, batang tumbuh menuju arah cahaya meninggalkan tanah dan air. Tetapi mengenai arahnya memperlihatkan beberapa variasi, yaitu tegak lurus, erectus, yaitu jika arahnya lurus tumbuh ke atas seperti pada pohon pepaya. Kemudian yaitu menggantung, yaitu tumbuhan yang tumbuhnya di lereng-lereng atau tepi jurang seperti Zebrina pendula, atau tumbuhan yang tumbuhnya di atas pohon sebagai epifit, yaitu contohnya tumbuhan anggrek. Kemudian berbaring, jika pada batang tumbuh pada permukaan tanah, hanya saja sebagian lainnya itu tumbuh ke bagian atas, sedikit membengkok ke bagian atas, yaitu contohnya seperti tumbuhan semangka. Kemudian menjalar atau merayap, yaitu batang seperti berbaring, namun pada buku-buku tumbuh akar-akar, yaitu seperti ubi jalar. Kemudian condong atau serong, yaitu pada pangkal batang seperti ingin berbaring, namun ujungnya membengkok sedikit, yaitu seperti contohnya tumbuhan kacang tanah. Lalu mengangguk, yaitu batang tumbuh ke atas lurus, namun ujungnya membengkok sedikit seperti tumbuhan matahari. Ini dia contohnya. Dia batang tumbuh lurus ke atas, namun pada bagian ujung dia membengkok sedikit. Kemudian memanjat. Jika batang tumbuh penunjang dengan menggunakan akar pembelit, batang pembelit, daun pembelit, cabang pembelit, akar pelekat, daun duri. Kemudian yaitu membelit. Jika batang naik ke atas menggunakan penunjang seperti pada batang yang memanjat, tetapi tidak menggunakan alat-alat khusus, melainkan batangnya itu sendiri tidak ingin membelit penunjangnya. Arah pembelitnya dibedakan menjadi dua, yaitu membelit ke kanan dan membelit ke kiri. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatih Faruza, saya dari kelompok 2.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai batang yang mana sebelumnya telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai percabangan pada batang. Percabangan pada batang terdapat 3 macam, yaitu yang pertama percabangan monopodial, yaitu jika batang pokoknya terlihat jelas karena dia lebih besar dan lebih panjang. Bentuknya seperti ini. Dia memiliki batang pokok yang terlihat jelas dan lebih besar daripada cabang-cabang yang lainnya. Contohnya dapat kita lihat pada pohon cemara dan pohon kelapa. Pohon cemara memiliki batang pokok yang lebih besar dan terlihat sangat jelas. Begitu juga dengan pohon kelapa. Lalu yang kedua ada percabangan simpodial. Percabangan simpodial yaitu pada percabangan ini batang pokok tidak terlihat begitu jelas, atau kita sukar untuk menemukan batang pokoknya. Bentuknya seperti ini. Dia memiliki banyak sekali cabang-cabang, dan contohnya dapat kita lihat pada pohon sawo manila. Pada pohon sawo manila, ia memiliki banyak sekali batang-batang yang besarnya hampir sama, sehingga kita sukar untuk menentukan yang mana batang pokoknya. Itulah yang dinamakan percabangan simpodial. Lalu yang ketiga ada percabangan menggarpu atau dikotom, yaitu cara percabangannya setiap kali bercabang, ia terjadi 2 kali cabang lagi yang sama besarnya. Bentuknya seperti ini. Dia sudah bercabang, kemudian bercabang lagi, yang mana cabangnya itu memiliki besar yang sama. Contohnya dapat kita lihat pada tanaman paku andam. Dia sudah bercabang, lalu bercabang lagi, dan cabangnya sama besar. Itulah yang dinamakan percabangan menggarpu atau dikotom. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai percabangan pada tumbuhan dapat dibedakan berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada gragi atau flagellum stolo, yaitu cabang-cabang yang tumbuh merayap dan dari buku-buku ke atas keluar tunas baru dan ke bawah tumbuh akar-akar. Cabang ini dibedakan menjadi 2 lagi. Yang pertama merayap di atas tanah dan yang kedua merayap di dalam tanah. Yang pertama tadi merayap di atas tanah, contohnya dapat kita lihat pada daun kaki kuda atau pegaga. Contoh gambarnya seperti ini. Dia merayap di atas tanah, akarnya juga kelihatan. Lalu yang kedua tadi merayap di dalam tanah, contohnya dapat kita lihat pada rumput teki. Gambarnya seperti ini. Ini akar-akar yang menyambung di dalam tanah. Mereka merayap di dalam tanah. Tumbuhnya menyambung di dalam tanah. Itulah yang dinamakan merayap di dalam tanah. Lalu yang kedua ada wiwilan atau tunas air atau disebut Virga singularis, yaitu cabang yang biasanya tumbuh cepat dengan ruas-ruas panjang yang seringkali berasal dari kuncup yang tidur atau kuncup-kuncup liar. Contohnya dapat kita lihat pada tanaman kopi. Baiklah, selanjutnya ada sirung panjang atau virga, yaitu cabang-cabang yang biasanya merupakan pendukung daun dan mempunyai ruas-ruas yang panjang. Pada percabangan ini tidak pernah dihasilkan bunga, sehingga cabang ini juga disebut dengan cabang mandul atau steril. Kemudian yang terakhir ada sirung pendek atau virgula, yaitu
cabang-cabang kecil dengan ruas yang pendek selain pendukung daun biasanya merupakan pendukung bunga atau buah. Dan cabang ini dapat menghasilkan alat perkembangbiakan sehingga cabang ini juga disebut dengan cabang subur atau fertil. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Nabila Husna akan menjelaskan penjelasan selanjutnya mengenai cabang. Selanjutnya adalah cabang berdasarkan sudutnya. Yang pertama adalah tegak atau fasciatus, yaitu sudut antara batang dengan cabang sangat pendek atau sangat sempit, sehingga cabang hanya tumbuh pada bagian pangkalnya saja. Contohnya adalah pohon kopi. Yang kedua, condong ke atas atau patens. Condong ke atas ini adalah sudut antara batang dengan cabang membentuk 45 derajat, kurang lebih 45 derajat. Contohnya adalah pohon cemara. Kenapa pohon cemara? Karena pohon cemara memiliki batang yang condong ke atas. Kasihkan seperti ini misalnya pohon cemara. Yang dimaksud 45 derajat adalah cabangnya ini dengan batangnya yang ini membentuk 45 derajat. Yang ketiga ada mendatar atau horizontalis, yaitu cabang dengan batangnya membentuk seperti sudut 90 derajat. Contohnya adalah pohon randu. Pohon randu yang biasa kita tahu adalah pohon kapuk. Contohnya seperti yang ada di PPT, bentuk pohon randu adalah seperti ini. Maka yang disebut dengan 90 derajat adalah bagian ini. Yang keempat ada terkulai atau Deciliancitus, yaitu cabang dengan pangkal yang mendatar tetapi ujungnya melengkung. Contohnya adalah pohon kopi robusta. Seperti yang bisa dilihat dari PowerPoint, maka pohon kopi robusta itu berbentuk kira-kira seperti ini, mendatar baru ujungnya melengkung. Kelima adalah bergantung atau pendulus, yaitu cabang yang tumbuhnya terkulai ke bawah. Contohnya adalah pohon salix. Seperti yang bisa dilihat dari PowerPoint, bentuk pohon salix itu seperti ini. Semuanya cabangnya jatuh ke bawah. Selanjutnya adalah penjelasan tentang cabang yang berdasarkan umurnya. Yang pertama adalah tanaman anual atau anus yang hanya bisa hidup sekitar kurang lebih 1 tahun dan kebanyakan adalah 1 tahun pas. Contohnya adalah tanaman palawija seperti kedelai, padi, jagung dan lain sebagainya. Yang kedua ada tanaman biennial atau bienis, yaitu tanaman yang dari awal tumbuh hingga menghasilkan biji memiliki waktu kurang lebih 2 tahun. Contohnya adalah buah bit. Yang terakhir adalah tanaman keras. Yang ketiga atau tanaman bertahun, yaitu tanaman yang bisa hidup bertahun-tahun lamanya hingga ratusan tahun. Contohnya adalah empon-empon. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.